Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah IM dari Tin. Ini adalah Tin C2 Mac Warrior. Harga IM ini termasuk harga IM budget karena Tin bikin ini tuh memang didesain buat harga yang terjangkau. Kalau kalian lihat di luar, dia dijual $29 dan ketika masuk di sini untuk di e-commerce Indonesia, dia beredar di range harga sekitar 400 ribuan. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi, langsung aja yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan dari C2 Mac Warrior ini. Kita akan start dari build quality dan desainnya. Yang dimana ketika kita lihat dari sisi desain hal yang subjektif ya. Kalau kalian nanya ke gue sih, gue suka-suka aja dengan desain Mac Warrior ini karena sesuai lah sama tema yang memang Tin pengen sampaikan di IM ini. Untuk kelihatan lookingnya tuh memang berasa robot banget ya. Dia mempunyai desain yang kaku gitu. Tapi yang gue suka dari sisi build quality-nya, karena untuk sebuah IM di range harga $29, dia untuk shell-nya ini udah dilapisin full aluminium. Jadi kelihatan berasa cukup premium untuk sebuah IM budget. Kemudian untuk ear tip-nya sendiri, gue ngerasa di sini itu agak sedikit too much ya apa yang dikasih Tin, karena di paket pembeliannya kayak kalian mendapatkan lebih dari 8 kayaknya atau mungkin bisa 10. Gue sendiri nggak ngitung, tapi yang jelas ketika gue lihat kayak per masing-masing size tuh dia dikasih 2 pasang gitu dengan totalnya sampai kayak 8 atau 10 pasang. Jadi gue sendiri nggak ngerti apa tujuannya, dan to be honest untuk ear tip-nya juga kualitasnya nggak bagus-bagus amat ya. Dalam artian memang kalau kalian punya budget lebih, kalian ganti aja menggunakan ear tip aftermarket. Kemudian untuk sisi kabelnya, gue sendiri cukup suka dengan build quality yang dikasih di Tin C2 ini. Untuk kabelnya, gue ngerasa build quality-nya tuh mirip sama Moondrop Starfield yang punya harga di atas 1 juta. Yang jelas untuk kabel ini udah lebih baik dibandingkan kabel-kabel bawaan KZ. Untuk konektor sendiri, dia masih menggunakan 2 pin MMCX ya, 0,78. Jadi dalam kata lain, kalian gampang buat mengganti replacement dari kabel bawaannya ini. Untuk jacknya udah dikasih gold plated dan gue suka dengan detail-detail yang ada di jacknya ini. Dan untuk fittingnya sendiri, kalau buat gue di sini agak sedikit awkward ya. Memang ketika gue pasang sebenarnya nggak terlalu masalah dalam artian cukup nyaman. Tapi memang karena desainnya yang kaku berasa agak tajam-tajam aja di telinga gue. Jadi kenyamanannya bukanlah yang terbaik, tapi di sini masih cukup oke dengan desain yang kaku seperti ini. Kemudian untuk spesifikasinya dia menggunakan 10 mm dynamic driver, dan gue rasa itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi desain dan speknya. Jadi kita langsung masuk yuk ke gimana sih sound quality dari Tin C2 ini. Terutama ini masih masuk ke first impression ya, karena memang gue belum terlalu lama menggunakan earphone ini. Dan gue akan bandingkan dengan T2 DLC juga. Jadi untuk kualitas suara dari C2 ini kalau buat gue dia masih bermain aman. Sama seperti kakaknya T2 DLC. Dia mempunyai karakter yang cenderung lebih ke arah warm bisa gue bilang. Untuk high frekuensinya di sini tuh berasa smooth, berasa relax. Dia tuh nggak berasa extend, memang ada berasa sedikit roll off. Dengan area 10 kHz yang sedikit di boost buat menghilangkan kesan yang terlalu warm ya. Jadi dia untuk high frekuensinya gue sih cukup suka sih dengan tuningan Tin C2 ini. Dan kebetulan memang gue suka dengan tipikal IM yang lebih mengarah ke arah warm side ya. Kalau kalian suka dengan yang tipe bright, gue rasa tuningan C2 ini belum tentu masuk ke selera kalian. Untuk detailnya bagus, untuk suara petikan gitar masih cukup natural meskipun bukan tipikal suara yang extend. Kemudian untuk suara vokalnya sendiri, gue ngerasa vokal di sini malah berasa cukup maju ya. Untuk suara vokalnya bukan tipikal vokal yang natural, tapi dia tipikal vokal yang cukup musikal dan enak buat all around dan buat berbagai macam genre lagu. Jadi ini balik ke masalah preferensi sih. Kalau kalian suka dengan tipikal vokal yang lebih mengarah ke arah natural, yang memang lebih apa ya, bisa gue bilang lebih mendekati aslinya, mungkin C2 ini bukan tipikal suara yang seperti itu, tapi dia tipikalnya memang agak berasa lebih tebel, lebih agak sedikit di boost. Untuk overall sih gue cukup suka sih, terutama untuk lagu-lagu yang memang vokal jazz gitu, seperti lagu-lagu Norah Jones. Vokal di sini tuh berasa enak untuk genre-genre tersebut. Kemudian kalau untuk sisi bass, ketika pertama kali gue denger dia cukup baik. Jadi dalam artian memang kalau kalian bass head,
mungkin C2 ini bukanlah tipikal bus yang besar banget ya. Kalau kalian bandingkan dengan IM KZ, bus di IM KZ tuh lebih besar. Misalkan kalau kalian bandingkan dengan KZ DQ6S, DQ6S itu bisa ngasih bus yang lebih boomy. Tapi untuk overall sih gua rasa bus di sini tuh lebih rapih dan untuk all around masih enak kok. Jadi gua dengerin misalkan untuk lagu-lagu pop, dia tuh bassnya masih enak, untuk lagu-lagu R&B masih masuk. Gue jarang mendengarkan lagu EDM, tapi mungkin untuk EDM akan lebih cocok di IM yang memang lebih condong ke area bass yang lebih besar. Ini bukan buat bass head, tapi gue ngerasa bassnya nggak berkekurangan sama sekali di C2 ini. Untuk teknikalitasnya, gue ngerasa di sini nggak ada yang spesial. Dalam artian untuk stagingnya nggak luas-luas banget. Untuk separasinya berasa, tapi untuk 3D imagingnya belum sampai di tahap yang gue ngerasa suaranya itu udah terpisah. Jadi dalam artian dia masih cukup berasa one dimensional, khas seperti IM budget ya yang pernah gue coba untuk harga di bawah 500.000 tersebut. Terus gimana dibandingkan dengan kakaknya T2 DLC? Sebenarnya secara tuningan, secara karakter, keduanya ini hampir mirip. Jadi dia sama-sama lebih mengarah ke arah yang lebih slightly ke arah warm, lebih bermain aman, high frekuensinya sama-sama smooth, vokalnya sama-sama cukup enak, dengan bass yang kuantitasnya tuh pas, nggak lebih, nggak berasa kurang. Tapi yang paling berbeda adalah dari sisi vokalnya, yang dimana yang gue bilang di sini tuh vokalnya agak berasa sedikit di boost sehingga kayak kesan naturalnya tuh agak sedikit hilang. Tapi di T2 DLC itu vokalnya lebih berasa natural dengan kesan yang masih berasa tebal. Jadi untuk vokal T2 DLC buat selera gue berasa lebih baik dan lebih enak ya, lebih berasa timbrenya tuh lebih natural. Dan ya overall sih lebih enak aja dibandingkan di C2 ini. Yang kedua yang paling berasa adalah dari sisi teknikalitas, yang dimana kalau kalian ngomongin 3D imaging seperti yang gue bilang, gue tuh nggak bisa terlalu merasakan di C2 ini yang berasa kayak masih one dimensional, sedangkan di T2 DLC itu kayak langsung berasa terpisah ya untuk kualitas suaranya. Jadi misalkan untuk suara vokal, untuk suara drum, untuk suara gitar, ketika kalian switch dari C2 ke T2 DLC, kalian akan langsung merasakan separasinya tuh berbeda, kayak ada layering-layeringnya yang berbeda kiri kanannya, terus untuk depth-nya, dibandingkan dengan kalian mendengarkan di C2 ini. Jadi untuk keduanya secara teknikalitas jelas T2 DLC satu tingkat di atas C2. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kalian memang mempunyai budget di bawah 500.000, kalian pengen mencari IM yang bisa dibilang aman ya, C2 ini akan bisa menjadi pilihan yang bisa kalian pertimbangkan, terutama untuk build quality-nya yang cukup bagus dengan desain yang out of the box tersebut. Jadi paling itu aja ya yang bisa gua share mengenai tin C2 MechWarrior ini. Kalau kalian berminat, sekali lagi link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you kalian nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.